Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyani Siti Herawati. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UT daerah saya berasal dari UT Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila, BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya Pancasila. Sejarah kelahiran Pancasila bermula dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga dengan BPUPK pada tanggal 29 April 1945. Pada tanggal tersebut diumumkanlah susunan kepengurusan badan dengan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua. Terdapat juga dua wakil ketua muda, yaitu Ichibanga Seyosio dan Raden Panji Suroso. Anggota BPUPK berjumlah 60 orang, tidak termasuk para pimpinan. Dari total 67 orang anggota, 7 diantaranya adalah perwakilan militer Jepang dengan status anggota istimewa yang berarti tidak memiliki hak suara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disebut juga dengan BPK, mulai bekerja pada tanggal 28 Mei 1945. Pada hari tersebut dilakukanlah upacara pembukaan. BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan terdiri dari dua sidang. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Tujuan utama pada sidang pertama yaitu untuk membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Adapun tokoh-tokoh yang menyampaikan pandangannya tentang dasar Pancasila, yang pertama adalah Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, beliau mengusulkan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri keturunan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, ada Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau mengusulkan konsep negara dengan 5 prinsip, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang ketiga, ada Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, beliau mengusulkan 5 sila yang disebut dengan Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan adapun sidang pertama menghasilkan dengan menyepakati bahwa Indonesia membutuhkan dasar negara dan istilah Pancasila disetujui sebagai nama untuk dasar negara tersebut. Namun rumusan finalnya belum disahkan. Untuk menindaklanjuti usulan tersebut, dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan kembali dasar negara berdasarkan pidato-pidato yang disampaikan. Dan sidang kedua bertujuan untuk membahas bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar atau disebut juga dengan UUD. Proses dan hasil penting pada sidang kedua yaitu laporan Panitia 9. Panitia 9 melaporkan hasil kerjanya yaitu dokumen Piagam Jakarta atau disebut dengan Jakarta Charter. Piagam ini memuat rumusan awal Pancasila dan juga merupakan rancangan pembukaan UUD 1945. Yang kedua ada pembahasan bentuk negara. Mayoritas anggota BPUPK sepakat untuk memilih bentuk negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan yang ketiga ada penerimaan Piagam Jakarta. Pada rapat tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang UUD dibentuk dalam sidang ini secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembentukan UUD. Dan yang keempat, ada pembentukan panitia kecil. Dibentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang berhasil menyusun naskah rancangan UUD secara lengkap. Hasil akhir sidang kedua yaitu menghasilkan rancangan lengkap UUD termasuk preambul atau pembukaan yang diambil dari Piagam Jakarta yang kemudian akan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah itu, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebelum kita membahas tentang sejarah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kita akan membahas tentang sejarah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 22 Juni 1945. Awalnya, sila pertama Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan.
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan tersebut lahir dari kompromi antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam di dalam PBUPK. Sesaat sebelum sidang PPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945, terjadi keberatan dari perwakilan yang beragama Kristen terhadap rasa syariat Islam. Untuk menghindari perpecahan tersebut, 7 kata tersebut diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah Muhammad Hatta mengajak tokoh yang lainnya untuk berdiskusi. Dengan perubahan tersebut, Piagam Jakarta diubah menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di Vietnam. Tugas utamanya adalah meresmikan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengurus pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia dan untuk mempersiapkan ketatanegaraan. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta sebagai wakil. Awalnya beranggotakan 19 orang dari berbagai etnis di Indonesia, kemudian ditambah 6 orang lagi, menjadi totalnya adalah 25 anggota. Rapat pertama PPKI yang dijadwalkan pada tanggal 16 Agustus 1945 batal karena peristiwa Rengas Dengklok, di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan oleh golongan muda untuk didesak segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa pengaruh Jepang. Setelah kesepakatan tercapai, keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di Jakarta. Nah, untuk kesimpulannya dari sejarah BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI, pelajaran apa sih yang dapat kita ambil dari sejarah tersebut? Yang pertama adalah pentingnya bermusyawarah dan menghargai perbedaan. Yang kedua, mengutamakan persatuan nasional, yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu. Yang ketiga, membuat perencanaan yang matang dalam mengambil setiap keputusan. Demikianlah paparan materi sejarah yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.